Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian ibadah kita pada hari ini semoga diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita merasa belum sempurna. Semoga ibadah kita menjadi tolak bala buat kita. Semoga ibadah kita menjadi pengampun terhadap dosa-dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Dan semoga amal ibadah kita mengundang rezeki yang halalan thayyibah dan mubarakah, baik dari langit maupun dari bumi. Dan sebelum kita memulai pengajian ini, izinkan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama nanti kita berdoa, Ibu, baik sekarang ini maupun nanti sholat tahajudnya Bapak Ibu. Saya menghimbau kalau bisa kita lebih panjang sholat tahajudnya nanti malam. Kita memohon khusus agar kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau oleh kita di beberapa tempat di seluruh Indonesia serentak dan juga khususnya berpusat di Monas, mulai dari jam pagi sampai jam 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberikan keselamatan dan tidak kurang satu apapun seperti yang diniatkan semula. Kita mohon perlindungan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Melalui doa berjamaah kita Bapak Ibu, insya Allah betul-betul semua niat-niat yang akan menjadi penumpang gelap dengan tujuan-tujuan yang tidak seperti luhurnya para penggagasnya, itu akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah tujuan luhur daripada gerakan besok di seluruh Indonesia betul-betul mengangkat martabat keumatan kita, umat Islam, agar umat Islam tidak lagi dipandang rendah, dipandang gak punya apa-apa sama sekali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya dengan gerakan, tapi kita perlu doa, mujahadah. Ibu, bapak yang tidak sempat, mari kita lakukan kegiatan bersama keluarga, mungkin di rumah, apalagi besok kan hari Jumat, malam ini malam Jumat. Sekali lagi Bapak Ibu, doa yang paling kita tekankan malam hari ini, semoga diberikan keselamatan. Ada orang jalan kaki puluhan bahkan mungkin ratusan kilometer untuk mencapai titik-titik pertemuan, tentu sangat rawan untuk dimanfaatkan orang. Karena itu kita doa betul, ya Allah, semoga tujuan luhur dan niat suci mereka tidak ternodai oleh kegiatan-kegiatan yang mereka sendiri tidak pernah perkirakan sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, tapi berkat doa kita pada malam ini dan juga nanti sholat tahajud kita, semoga yang terbaik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengajak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga niat luhur ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita melakukan
syair-syair selawat Nabi. Apa tujuannya itu Bapak Ibu? Itu kita mengundang hadirnya rohnya Rasulullah. Apa yang dimaksud kata-kata marhaban tadi? Merinding gak Bapak Ibu waktu marhaban itu diucapkan? Marhaban itu artinya welcome, selamat datang wahai roh junjungan kami. Bergetar hati kita, dan memang rohnya Rasulullah amat sangat sensitif. Begitu kita panggil namanya dengan ucapan marhaban, marhaban ya marhaban, hati luhur kita yang memanggilnya, maka itu Rasulullah hadir bersama kita di tempat ini. Ini keyakinan kita, dan itu hadis Nabi. Siapa yang memanggil namaku dengan penuh kemesraan, dengan penuh kerinduan, aku tahu dan aku akan hadir bersamanya. Karena itu, ya, tadi saya bersama Ustadz Amin, mari kita menyejukkan situasi dengan menyejukkan hati kita masing-masing. Kita memulai dari kesejukan batin kita sendiri, nanti akan membias kepada lingkungan kita, keluarga kita. Manakala ada hal-hal yang mungkin sulit diprediksi, kita panggil Rasulullah junjungan kita. Rohnya akan hadir melalui panggilan-panggilan khusus yang seperti tadi kita lantunkan. Malam ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita melanjutkan materi kita. Ya, jadi kita malam Jumatan ini diselang-selingi ada aspek-aspek tasawufnya, ada teosofinya. Teosofi itu agak sedikit memeras otak untuk memahaminya. Kalau tasawufnya enak, tapi terasa aja. Nah, kita juga di samping enak harus juga mengerti. Nah, malam ini kita mencoba untuk memperkenalkan apa yang pernah kami prologkan dulu, bahwa Al-Quran yang diperintahkan untuk kita baca oleh Jibril itu, ya, ada hikmahnya. Jibril mengulang-ulangi berapa kali itu Bapak Ibu. Saya coba memperlihatkan lagi apa maksudnya ini semua. Jadi Iqra baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih ada yang kuning di tengah, itu Iqra wa rabbukal akram. Jadi sesungguhnya 4 kali Jibril memerintahkan Iqra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin setiap perintah itu persis sama wujudnya. Karena itu kita mencoba untuk menganalisis apa arti Iqra pertama, seperti yang pernah saya sampaikan. Ya, Iqra pertama itu membangkitkan kesadaran sensorial kita, kesadaran visual, tadabbur, yaitu how to read, how to memorize, bagaimana membaca Quran, bagaimana menghafal Al-Quran. Itu makna Iqra pertama. Jadi bagaimana pintar membaca alif ba ta tha, kemudian membaca Quran, dan kalau syukur-syukur membaca, menghafal juga sekaligus, minimum menghafal surah Al-Fatihah. Jadi how to read and how to memorize in the Quran. Iqra kedua perintah Jibril itu ialah kesadaran intelektual kita, tafakkur. Jadi how to learn, how to think, bagaimana mengingat, menganalisis, ya. Jadi kesadaran intelektual kita di situ yang bangkit di situ. Itu hikmahnya mengapa Iqra. Selama ini mungkin kita hanya baca sejarahnya Iqra, yang penting Iqra bismi rabbiknya. Padahal seperti yang pernah saya katakan, gak mungkin Jibril itu redundance, ya. Redundance artinya mubazir kata-kata. Pasti ada sesuatu yang dikandung dalam setiap perintahnya itu. Nah, Iqra yang ketiga membangkitkan kesadaran emosional kita. Tadi tafakkur, pikiran yang aktif, ya, pada saat Iqra kedua, mikir siapa penciptanya ini,
bagaimana proses penciptaannya, sampai kapan nanti ini akan berakhir, endingnya kejadian perwujudan ini kapan. Nah kalau yang Iqra yang ketiga itu tadzakur, kita nggak mikir lagi, pasrah di situ. Ya di sini kita how to understand and how to meditate, memeditasi. Ya, ada kalanya kita sudah berhenti berpikir, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kesadaran emosional kita, rasa yang membaca. Tapi masih ada di atasnya rasa, yaitu spiritual. Inilah Iqra yang keempat yang tadi saya perkenalkan, Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang keempat kesadaran spiritual nih. Jadi how to disappear, bagaimana menghilangkan diri kita yang ada hanya Allah, itu kesadaran puncak, kesadaran wali di situ. How to annihilate, how to annihilate ini bagaimana melenyapkan diri kita, semuanya fana, semuanya hilang, yang ada hanya Dia, dan memang hanya Dia kok yang ada. Nah ini yang paling tinggi ini. Fana artinya ya apa ya, fana artinya sudah nggak sadar, tapi bukan mabuk. Begitu sadarnya sehingga dia tidak sadar, itu supra sadar namanya. Dia berada pada super kesadaran, karena saking sadarnya dia tidak sadar. Kesadaran ilusifnya seperti kita sekarang ini hilang. Ya, jadi ada istilahnya tasawuf itu Bapak Ibu, sadar, kemudian mabuk, kemudian sadar. Ya, ada yang disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Ya, jadi kita sadar sekarang kan, kalau kita khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya, naik Iqra 2, naik Iqra 3, naik Iqra keempat, sudah fana kita kan. Kita seperti nggak sadar. Nah, itu namanya fana. Jadi kita al-mahwu ba'das sahwu. Kita mabuk tanda kutip setelah sadar. Sekarang kan sadar. Sebentar lagi kalau kita fokus kepada Tuhan, begitu kita tangkap perasaan pikiran kita, aduh, udah hilang kita. Kita menjadi annihilation di situ, fana. Nah, begitu kita sadar kembali setelah fana, itu yang disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Sadar setelah mabuk. Jadi sadar, mabuk, sadar. Kesadaran pertama seperti kita sekarang ini, itu kesadaran sensorial. Jadi kesadaran logika, kesadaran biasa, kesadaran manusiawi. Nanti kalau kita berjumpa dengan Tuhan dalam bahasa tasawuf, itu kita seperti nggak sadar kalau diri kita itu ada. Yang ada hanya Dia semuanya kok. Setelah itu bangkit dari kesadaran, bangkit daripada kepinsanannya, kemabukannya. Maka sadar yang kedua itu bukan sadar biasa, itu sadar luar biasa. Nah, ketika Nabi naik atau ketika kita mi'raj, sekarang kita biasa. Sampai ke mi'raj berjumpa dengan Tuhan, kita seperti nggak sadar. Kenapa? Karena kita ditenggelamkan oleh kemahakuasaan Allah. Dia sendiri yang hadir, nggak ada yang lain. Lama kelamaan kita dikembalikan pada proporsi, hei kamu tidak boleh tidak sadar seterusnya, turunlah kembali ke bumi. Nah, apa yang naik dan apa yang turun itu dua-duanya sadar, tapi sadar yang masih mencari bentuk di atas tidak sama kualitas sadar yang sudah turun ke atas. Kesadaran naik itu lain dengan kesadaran turun. Kalau kita kesadaran naik, manusia yang aktif, tapi kalau sadar setelah mabuk tadi itu, maka yang aktif adalah Tuhan. Ini yang dicari orang. Bukan berhenti di langit, tidak turun-turun, itu fana terus, itu bukan yang terbaik. Tapi kita perlu sadar dari kefanaan kita. Jadi Nabi turun, tidak
Kalau seperti kita ya, oh udahlah, saya ketemu orang tua di situ, saya ketemu istri tercinta di situ, saya ketemu anak-anak di situ, ketemu orang terdekat di situ, sementara di bawah itu di bumi mau membunuh aku, penuh dengan problem. Udahlah, saya di sini aja. Nabi tidak, tetap turun, ummati, 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 umatku, umatku. Luar biasa. Seandainya Rasulullah tidak turun-turun, dia enak-enak di langit sana, kita nggak ada di Sunda Kelapa ini. Justru itu kita selawat Nabi tadi, itu wujud tanda terima kasih kita, maunya Rasulullah turun kembali. Kalau beliau mau egois, ngapain turun? Nabi-nabi lain bahkan dia doakan umatnya hancur binasa. Nabi tidak, berlumuran darah tapi dia tetap turun. Jadi alangkah pelitnya umatku, kata Rasulullah, kalau namaku didengarkan, disebutkan, tapi dia tidak berselawat terhadapku. Tidak ada orang yang rugi berselawat, Bapak. Bonusnya orang yang rajin selawat itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Pada hari tidak ada orang berikan syafaat. Ya. Ini dia. Jadi kalau orang sudah sadar dari pingsannya karena melihat Allah di situ, maka kesadaran keduanya itu tidak lagi seperti kesadarannya yang pertama. Ya. Apa bedanya? Kalau kesadaran pertama sadar manusiawi, tapi kalau kesadaran yang kedua setelah tadi berjumpa dengan Tuhan, itu kesadaran ilahi. Yeah. Divine consciousness. Kalau yang pertama human consciousness. Human consciousness itu ya masih biasa, masih emosional, masih suka tersinggung, tapi sadar. Tapi begitu naik ke langit, berjumpa dengan Tuhan, lalu turun kembali ke bawah, dia sudah bukan dianya lagi yang sebelumnya. Dia sudah terwarnai, ibaratnya sudah menjadi teh, air putih, kemudian dicelupkan teh, maka yang terlihat adalah warna merah tehnya di sini. Jadi bukan lagi putih. Nah, yang turun di situ adalah kesadaran yang sudah apa itu namanya itu? Ada influence-nya Tuhan di situ, divine influence itu ada kemelekatan ilahinya di situ. Ada kemelekatan, ada pengaruh ketuhanannya. Jadi kesadarannya itu sangat ilahiyah. Sehingga tidak pernah mau marah lagi. Disinggung perasaannya dia tersenyum. Ngapain tersinggung? Tapi kalau kesadaran pertama tadi disinggung, terbakar dia, meledak dia. Kalau ini tersinggung, ya, alhamdulillah, untung aku bukan seperti dia. Ya Allah, ampuni dia. Kalau kritikannya benar, ampuni dia. Ampuni aku. Tapi kalau kritikannya salah, ampuni dia. Jadi nggak pernah dendam itu bermalam, kan? Ini yang kurang sekarang di masyarakat kita, Bapak Ibu. Makanya itu saya tidak bosan-bosannya, apapun kata orang, bangsa Indonesia ini memerlukan tasawuf. Kalau fikih melulu, hitam putih melulu, power struggle. Kalau bukan hitam pasti putih, kalau bukan putih pasti hitam. Nah, kalau seperti ini cara menatapnya, hilang rainbow-nya. Apa itu rainbow? Pelangi. Warna pelangi itu hilang. Tasawuf itu pelangi. Fikih itu hitam putih. Tapi jangan dipertentangkan, Bapak Ibu sekalian. Ingat, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaka. Berfikih tanpa bertasawuf zindik, rusak. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaka. Barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih itu fasik, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, menggabungkan keduanya, maka itulah yang benar. Nah, ini kita di Sunda Kelapa. Tasawuf 50%, fikih
50%. Kombinasi antara keduanya melahirkan insan kamil, melahirkan pribadi-pribadi yang utuh. Kalau berat sebelah, tasawufnya dominan tanpa fikih, kejawen, aliran kepercayaan, mistik, bisa itu. Tapi kalau fikih melulu tanpa tasawuf, wah, garis keras. Yang lainnya bid'ah, yang lainnya kafir, yang lainnya musyrik. Dianya sendiri yang benar. Tapi kita di sini, alhamdulillah, kita biarkanlah kafir mengkafirkan, itu wilayahnya Allah. Itu bukan wilayahnya manusia. Yang menjadi ukuran atau si pengukur, siapa yang bisa mengukur ini kafir ini tidak, biarlah Allah yang tahu. Ya. Siapa yang mau diberi petunjuk, urusannya dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak sanggup memberi petunjuk pada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberi petunjuk. Tugas kita hanya nazir, menyampaikan. Mau dia terima atau tidak, mau dia percaya atau tidak, serahkan dirinya kepada Allah. Even itu adalah anak kandung kita sendiri. Yang salah kalau kita tidak pernah menyampaikan. Itu. Kalau kita sudah sampaikan dan orang sudah mengamalkan seperti apa adanya, ya kita juga bisa mengatakan, ya silahkan tingkatkan, tapi jangan langsung mengkat. Aliran sesat, wah itu salah, keliru. Boleh kita membetulkan yang keliru, yang sesat, tetapi jangan sampai nanti kita memvonis seperti orang itu memang tidak bisa berubah. Ingat hadis Nabi, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum, menetapkan, menilai apa yang tampak, yang dalam isi hatinya orang, Allah lah yang tahu. Jangan mengambil urusan Allah. Ya. Urusan Allah itu menentukan siapa yang sesat atau tidak sesat. Kalau sesat, kita tahu sesat, kita betulkan. Mudah-mudahan kami yang betul, sehingga kami mencoba mempengaruhi. Nah itu. Nah ini sedikit mengapersepsi apa yang pernah kita bahas, Bapak Ibu. Nah kita berharap jangan berhenti di ikra kedua. Jamaah kita di sini sudah harus ya naik ke atas ikra dan ikra berikutnya. Karena memahami Quran itu kan juga, Quran itu berlapis-lapis loh Bapak Ibu. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, mengatakan Quran itu seperti pengantin perempuan. Ya. Kalau kita pintar cara masuknya, kita nggak usah maksa, kita setengah mati segala macam, dia sendiri akan membuka cadarnya satu persatu. Iya. Mungkin kita bisa memahami isyarat Quran karena memang kita masih orang awam. Kandungan luarnya Quran itu, itulah yang kita capai. Syukur-syukur kalau kita ikra keduanya nanti, akhirnya kita bisa menemukan isyarahnya lebih dalam daripada kulitnya. Jadi ibu mengupas bawang, kulit luarnya merah itu sudah terkelupas, jangan bangga aku menemukan isinya. Enggak, di dalam kulit masih ada kulit. Kuliti lagi, ternyata itu belum isi, masih ada kulit. Di dalam kulit ada kulit, di dalam kulit ada kulit, di dalam kulit ada kulit, dan intinya isinya itu kecil sebetulnya. Jadi tidak perlu mencari yang besar, karena isi itu sesungguhnya adalah kecil. Yang besar-besar itu bungkusnya, tutupnya. Nah, kalau kita sudah sampai menemukan lataifnya, latifahnya, kehalusan-kehalusannya, maka kita bisa berdialog dengan Quran. Tentu kita nggak mungkin mendapatkan haqaiqul Quran karena kita bukan nabi. Itu untuk nabi. Jadi ada isyaratnya Quran untuk orang awam seperti kita. Ya, perintahnya kita tahu ini wajib, ini larangan.
Kalau isyarah, dia sudah tahu hikmahnya apa ini, mengapa babi diharamkan, mengapa riba diharamkan. Dia faham hikmahnya secara filosofis, tapi dia juga memahami hikmahnya secara tasawuf spiritual. Nah, kalau orang tahu hikmah sofistiknya dan hikmah filosofisnya, itu isyaratil Quran dia fahami. Dan kalau sudah aktif Quran dalam batinnya, seperti lentera yang akan secara otomatis bekerja, orang itu sudah memahami atau mencapai lataiful Quran. Kira-kira tempat kita di mana Bapak Ibu di sini? Masih isyarah atau jangan-jangan isyarah juga belum sepenuhnya? Enggak apa-apa kita tawadu. Ya Allah, inilah hambamu yang segini-gininya ini, belum bisa menembus ke lapis dalam. Tapi niat kita untuk mencari, yang dibuktikan ibu bapak datang ke sini untuk memperdalam pencarian kita, maka Allah sudah mencatatnya. Dan tidak mustahil apa yang kita fahami dari Quran itu Bapak Ibu lebih dalam daripada orang yang konsentrasi jurusan tafsir di perguruan tinggi itu. Saya tidak termasuk orang berpendapat bahwa tidak mungkin orang bisa memahami Quran lebih mendalam tanpa menguasai bahasa Arab. Menurut keyakinan saya Bapak Ibu, sekalipun orang itu tidak tahu bahasa Arab, tapi kalau ada kesungguhan hati dalam batinnya ingin memahami Quran, lalu dia membersihkan diri, kotoran-kotoran dosanya enggak ada, maka dia bisa memahami the silent of Al-Quran. Jadi ada silent Quran, Quran diam, Quran yang diam itu lebih dalam tuh. Daripada kita memahami bahasa Arab, ilmu balaghah, nahwunya, sorafnya, semantiknya, hermeneutiknya dan sebagainya, tetapi rasanya enggak ada, hanya logikanya yang ada, maka dia enggak akan masuk ke isyarah apalagi lataif. Banyak orang profesor Quran, profesor tafsir, tapi profesor dalam teori, dia enggak mengamalkan apa yang dia ketahui. Ada orang ijazahnya enggak tamat SD, tapi dia nangis-nangis pada saat baca Quran. Ya, dia enggak mau mendekati saja, apalagi melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran. Ya, mana lebih baik? Tidak pinter, enggak spesialis Quran, tetapi bergetar hatinya pada saat membaca Quran, mendekati saja apa yang dilarang Quran enggak mau, apalagi melakukannya. Bandingkan dengan ada orang ahli Quran, saking pintarnya dia bisa menafsirkan yang tadinya enggak boleh menjadi boleh. Nah, hemat saya, yang bisa memahami arti dalam Quran itu siapa yang mampu menghidupkan. Kalau Al-Quran itu sudah berfungsi seperti lentera dalam batin, menjadi penyuluh dalam kegelapan, maka orang itu lebih penting ketimbang ahli Quran, dan memang dia sudah ahli Quran sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, jangan berkecil hati kalau tidak bisa pinter-pinter. Saya sudah 16 tahun dengan Pak Nasar di Sunda Kelapa, tapi pengetahuan saya nggak nambah-nambah tuh. Ya, justru tawadu namanya Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan aku nggak nambah-nambah, daripada Ibu mengatakan oh kita kan jamaah Sunda Kelapa, oh ya lain, bukan majelis taklim biasa, itu lebih tidak baik. Lebih baik kita menyatakan diri kita kesederhanaan apa adanya ketimbang mengklaim diri kita itu adalah the best, padahal di mata Tuhan tahu kita siapa. Jadi jangan pernah memuji dirinya sendiri, tapi juga jangan pernah menghina orang lain. Ahli Quran dia tidak pernah menghina orang lain, tapi dia juga tidak pernah congkak menepuk dadanya sendiri. Bukanlah ahli Quran, saking pintarnya dia salah-salahin orang lain. Kamu ngapain? Kamu baru berapa tahun belajar? Saya S3-nya, profesornya dalam tafsir.
berani-beraninya melawan saya. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak paham bahasa Arab, tapi kalau yang punya Quran, yang sang pengucap Allah mau membukakan rahasianya kepada yang bersangkutan, tidak peduli apakah dia bisa bahasa Arab atau enggak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia ialah yang paling bertakwa, bukan yang paling mulia adalah orang yang paling ahli bahasa Arab, ahli tafsir. Enggak. Untuk apa ahli tafsir, ahli agama, tapi banyak perbuatannya tidak sejalan dengan agama itu sendiri. Kita bukan ahli agama, tapi insya Allah mendekati saja larangan itu nggak mau, apalagi melakukannya. Ya. Jadi sekali lagi poin positifnya kita di sini Bapak Ibu, jangan memandang kecil dirinya sendiri lantaran tidak bisa bahasa Arab. Sekalipun kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau kita punya kesungguhan hati, ya, nyalah terasa obor itu dalam batin kita, maka itulah hakikat Quran kita faham. Ya. Untuk apa kita profesor dalam bidang Quran, tapi hanya ilmunya doang? Saya ingat betul Bapak Ibu, waktu saya masih di Kanada dulu, saya di Montreal, ada dosen saya itu 2 orang, profesor, Masya Allah, kagum-kagum saya lihat. Dia bukan orang Arab, tapi mungkin orang Arab kalah. Dia bisa membedakan ini bahasa Arab asli, ini mu'arab, artinya bahasa asing yang terarabkan. Dia bisa lacak itu. Luar biasa. Tapi setelah mengajar tafsir, makan siang, menu makanannya itu pakai anggur merah. Berarti itu kan memabukkan. Ahli Quran, ya, tapi agamanya bukan Islam, ya enak-enak aja minum bir itu. Nah, kita mahasiswa yang diajar, we are not scholars, tapi we are practitioner, kita praktisi. Ya. Lebih bagus lagi kita scholars, Quranic scholars, tapi juga practitioner of the Quran, pengamal Quran itu sendiri. Ini yang kita harapkan, tahu dan mengamalkan, bukan hanya tahu tapi tidak mengamalkan, atau pengamal tapi nggak tahu banyak. Nah, ini jenjang-jenjangnya Bapak Ibu sekalian, tipe-tipe orang. Nah, jadi ada orang begini, cara mendekati Tuhan itu kan ada 3 Bapak Ibu. Pertama ada yang disebut dengan jalur knowledge, ma'rifah, pengetahuan. Ya. Ada yang disebut dengan yana yoga, ya. Jadi mohon maaf kalau saya mengutip agama lain, ya. Untuk memudahkan pemahaman aja. Ada actions, amaliyah, ada devotion. Jadi kalau sederhananya gini Bapak Ibu, the way to the God ini, jalan menuju Tuhan. Ada orang dia bisa dekat dengan Tuhan, kenapa? Dia ahli tasawuf, dia ahli tarekat, dia tahu lorong-lorong rahasia menuju Tuhan sehingga cepat nyampainya, bukan melalui jalan protokol yang macet, tapi sudah melewati tarekat. Tarekat itu artinya jalan tikus menuju Tuhan, bebas hambatan tuh. Tapi sekarang jalan tikus juga macet kan, ada lagi jalan setapak. Nah, ini nggak ada macetnya. Nah, jalan setapak inilah yang disebut dengan suluk. Tapi itu semua baik syariah, jalan protokol, maupun tarikah jalan tikus, maupun suluk jalan setapak, masuk kategori knowledge, ma'rifah atau yana yoga. Ada lagi orang, ya aduh Pak Ustadz, saya nggak bisa deh, nggak nyambung saya dengan ilmunya Pak Nasar di Sunda Kelapa itu. Aku nggak mau, percuma
aku sudah ketinggalan kereta, ya. Aku nggak ngerti apa itu maksudnya, kan memang belum mengikuti basicnya kan. Saya berani menyampaikan ini Bapak Ibu karena ini kan sudah S16 ya kan Bapak Ibu. 16 tahun kita di sini. Jadi basicnya insya Allah sudah ada pangkalan penderatannya. Nah, dia bisanya hanya amalia, ya. Bisanya amalia itu devotion. Saya nggak bisa mikir, tapi insya Allah saya sholat tahajud, saya puasa Senin Kamis, kemudian juga saya zikir melingkar terus, kalau enggak ngaji terus, itu devotion. Bhakti yoga, kebaktiannya terus ya, pengabdiannya kepada Allah, tapi ma'rifahnya kurang, amalannya iya. Coba tanya apa itu disebut suluk, nggak tahu. Pokoknya aku salat aja deh, qabliyah ba'diyah enggak pernah. Bagaimana caranya menyembah Tuhan? Pokoknya enggak tahu. Aku salat, Tuhan yang saya sembah seperti apa terserah Tuhan. Dia tahu saya kok. Yang aku sembah sesungguhnya Dia. Tentang persepsi di dalam pikiranku salah, itu saya mohon maaf kepadanya. Jadi sedemikian lugunya orang ini, dia ngamalin terus amalan-amalan sunat wajib, tapi dia enggak faham apa yang dia kerjakan. Kalaupun faham sedikit, jadi apa itu namanya ya, sangat kaya devotionnya, tetapi miskin knowledge, miskin pemahaman. Ada lagi yang sangat rich, kaya dengan knowledge, tapi sangat poor feeling, miskin rasa, kering aja tuh, padahal profesor. Nah, ada yang ketiga, Pak, saya nggak bisa mikir, ketinggalan kereta saya nggak bisa ikut, tapi saya juga nggak bisa sholat tahajud, habis pulangnya tengah malam, kalau bangun tengah malam lagi sholat tahajud, fisik saya nggak sanggup, aku juga nggak sanggup ngaji, banyak urusan, aku juga nggak biasa untuk zikir tasbih, aku juga nggak bisa mikir. Jadi dua-duanya, ma'rifahnya nggak ada, amaliyahnya juga kurang. Bisanya apa? Wow, pokoknya aku bisanya cari uang. Tapi di mana ada korban banjir, di situ ada keringatku. Di mana ada anak yatim piatu, di situ ada jasaku. Di mana ada orang butuhkan bantuan, di situ aku hadir. Hanya bisanya aku seperti itu. Insya Allah jangan saling memandang enteng. Dua-duanya, tiga-tiganya jalan menuju Tuhan. Pekerja sosial yang penting niatnya lillahi ta'ala, jangan dipandang enteng karena ma'rifahnya kurang, jangan juga dipandang enteng karena ibadahnya pas-pasan. Dia punya kelebihan, bahkan didukung oleh surah Al-Ma'un, ya kan? Aratal ladzi katibiddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah sekarang yang paling bagus Bapak Ibu yang mana? 1, 2, 3 atau ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya. Nah yang ketiga-tiganya ini seperti jamaah Sunda Kelapa kan? Masya Allah, sudah ma'rifahnya oke, sudah amalannya oke, dan juga bakti sosialnya oke kan? Masya Allah. Siapa yang mau masuk surga kalau bukan jamaah Sunda Kelapa? Ya. Siapa yang akan diampuni dosanya kalau bukan kita semua? Positive thinking kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, innallaha kana fi auni abdi, sesungguhnya Allah itu berada pada keyakinan hambanya. Yakin gak Ibu Allah diampuni dosanya? Yakin gak Bapak Ibu masuk surga? Yakin. Kalau yakin, Allah memihak terhadap keyakinan hambanya. Kalau kita yakin seluruh dosa kita diampuni olehnya, kalau kita sudah yakin kita masuk surga, pasti kita masuk surga. Tanya dia. Al-Quran mengatakan seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jawabannya tuh. Jangan dulu ke situ. Pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi kita kembali ke hakikat Quran. Ayat yang sama Bapak Ibu, kalau kita baca Iqra pertama, maknanya lain. Ayat yang sama kalau kita baca metode Iqra yang kedua, maknanya lain. Ayat yang sama kalau kita baca dengan Iqra ketiga, maknanya lain. Ayat yang sama kita baca Iqra keempat, maknanya lain. Kalau begitu banyak sekali maknanya Al-Quran. Memang kebenaran Al-Quran itu berlapis-lapis. Jangan puas dengan menemukan satu poin dari Quran. Masih ada poin-poin lapis dalamnya Quran itu sendiri. Ya. Kita nanti akan lanjut Bapak Ibu pada kesempatan yang akan datang ya. Apa itu isyarah, apa itu ini double ya. Ibarah yang pertama Bapak Ibu, jangan kalau tadi ada nulis ya. Ini ibarah. Jangan salah. Ibarah, isyarah, lataif, hakaik. Baik Bapak Ibu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tadi dan semoga Allah membukakan tabir-tabir hijab-hijabnya yang menyelimuti kita selama ini sehingga tidak bisa memahami rahasianya. Malam Jumat ini insya Allah malam kemuliaan buat kita semua, malam penuh berkah untuk kita semuanya, dan besok hari Jumat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya dari langit untuk kita semuanya. Semoga kita terhindar dari berbagai macam musibah dan efek negatif daripada berbagai macam pergerakan yang ada. Semoga Jakarta dan Indonesia ini menjadi teladan negara Islam yang selalu memancarkan kedamaian, ketentraman, toleransi, dan humanity, kemanusiaan. Melalui doa kita di sini Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga malam ini dikabulkan doa kita untuk semuanya bukan hanya Indonesia tapi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.